Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada, ketahuilah bahwa malaikat Israfil adalah malaikat yang memiliki tanduk. Selain itu ia juga punya 4 sayap. Satu terbentang ke arah timur, satu ke arah barat, satu digunakan tubuhnya, dan satu lagi untuk menutupi kepalanya. Wajah malaikat Israfil itu tampak pucat basi karena rasa takutnya kepada Allah SWT. Kepalanya senantiasa menunduk dan menatap ke arah bawah arsy Allah, di mana salah satu dari kaki arsy berada di pundaknya. Ia mampu memikul arsy semata-mata karena kekuatan yang diberikan oleh Allah. Karena rasa takutnya kepada Allah, tubuh malaikat Israfil yang awalnya sangat besar perlahan-lahan terus menyusut hingga seperti burung pipit. Allah menciptakan lauhul mahfuz dari mutiara putih, panjangnya 7 kali jarak antara langit dan bumi. Kemudian menggantungkannya di bawah arsy. Di dalamnya tertulis semua perkara yang terjadi sampai hari kiamat nanti. Setiap kali Allah menetapkan dan menuliskan sesuatu di lauhul mahfuz, malaikat Israfil membuka tutup wajahnya untuk melihat apa yang telah ditetapkan Allah, baik suatu ketetapan hukum ataupun suatu perintah. Tidak ada satu malaikat pun yang jaraknya lebih dekat dengan arsy daripada tempat keberadaan malaikat Israfil. Padahal antara tempat malaikat Israfil dengan arsy terdapat 7 tabir, di mana jarak 1 tabir ke tabir lainnya sekitar 500 tahun perjalanan kaki di dunia. Sementara itu di antara tempat malaikat Jibril dan malaikat Israfil terdapat 70 tabir. Malaikat Israfil telah meletakkan sangkakala di atas paha kanannya dan menempelkan ujung sangkakala itu ke mulutnya. Artinya ia sudah bersiap-siap untuk meniupnya dan hanya tinggal menunggu perintah dari Allah. Kapanpun Allah memerintahkannya, ia akan langsung meniupnya. Yakni ketika umur dunia ini telah ditetapkan tamat oleh Allah, maka malaikat Israfil tinggal mengangkat sangkakala itu, menyatukan keempat sayapnya, kemudian meniup sangkakala tersebut. Bersamaan dengan itu malaikat maut menempelkan salah satu telapak tangannya di bawah lapisan bumi yang ke-7 dan satunya lagi di atas langit yang ke-7. Kemudian ia mencabut seluruh nyawa penduduk langit dan bumi secara bersamaan dalam sekejap. Tidak tersisa satu makhluk pun di bumi kecuali para iblis laknatullah, dan tidak tersisa satu makhluk pun di langit kecuali malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Mereka inilah yang dimaksud dengan kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nufikha bis-suri wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah.
dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah menciptakan sangkakala. Sangkakala itu memiliki 4 cabang. 1 cabang menjulur ke bumi bagian barat, yakni di Maghrib. 1 cabang ke bumi bagian timur, yakni Masyrik. 1 cabang ke bawah lapisan bumi, ke-7 yang paling bawah, dan 1 cabang lagi ke ujung lapisan langit ke-7. Pada sangkakala tersebut terdapat pintu-pintu yang jumlahnya menyamai seluruh ruh. Sedangkan di dalam sangkakala itu terdapat 70 rumah. Salah satunya ditempati oleh ruh para nabi. Ada yang ditempati oleh ruh para malaikat. Ada yang ditempati oleh ruh para jin. Ada yang ditempati oleh ruh para manusia. Ada yang ditempati oleh ruh para syaitan, dan ada yang ditempati oleh ruh hewan-hewan serangga merugikan seperti semut. Demikianlah ke-70 rumah itu pun terisi penuh oleh ruh-ruh para makhluknya. Allah menyerahkan sangkakala itu kepada malaikat Israfil. Kemudian Israfil menempelkan ke mulutnya dan bersiap-siap menunggu perintah untuk meniupnya. Ketika diperintahkan untuk meniupnya, ia akan meniup sangkakala itu sebanyak 3 kali tiupan, yakni tiupan yang menjekamkan, tiupan yang mematikan, dan tiupan yang membangkitkan. Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan para makhluk ketika sangkakala itu ditiup?" Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai Hudzaifah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya ketika sangkakala itu ditiup, kiamat pun terjadi, hingga seorang yang telah masukkan sesuap nasi, sesuap makanan ke mulutnya tidak sempat memakannya. Seseorang yang tangannya sudah memegang baju untuk menekannya, untuk mengendangkannya, tidak jadi memakainya. Dan seseorang yang sudah menempelkan segelas air ke mulutnya, tidak jadi meminumnya." Ketika sangkakala ditiup untuk pertama kalinya, maka seluruh penghuni langit dan bumi merasa tercekam, kecuali mereka yang dikehendaki Allah SWT. Bersamaan dengan itu, gunung-gunung akan hancur berserakan, langit berguncang keras, bumi bergoyang-goyang bak perahu yang terombang-ambing di tengah lautan. Setiap wanita hamil akan berguguran. Setiap wanita yang tengah menyusui akan lalai terhadap anak yang sedang disusuinya. Anak-anak kecil tiba-tiba akan berubah menjadi tua dan beruban. Dan setan-setan pun merasakan kebingungan yang luar biasa. Sementara itu bintang-bintang di langit akan berterbangan dan saling bertabrakan. Matahari digerhanakan dan langit yang berada di atas penghuni bumi pun dilipat-lipat. Allah menegaskan hal itu di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'adzim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'adzim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Quran surat Al-Hajj ayat 1. Menurut sebuah riwayat, kejadian tersebut akan berlangsung selama 40 hari. Selama itu manusia tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW membaca firman Allah berikut ini. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Quran surat Al-Hajj ayat 1. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu hari kiamat? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui akan hal itu. Baginda Nabi Muhammad SAW pun mengisahkan bahwa hari itu adalah hari di mana Allah akan berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, berdirilah dan pilihlah dari anak-anak keturunanmu itu satu rombongan untuk ke neraka. Nabi Adam alaihissalam akan berkata, berapakah orang yang harus aku pilih dari setiap 1000 keturunanku itu? Allah berfirman, pilihlah 999 dari setiap 1000 orang untuk masuk ke neraka, dan satu orang sisanya untuk masuk ke surga. Mendengar kisah tersebut, para sahabat menjadi kecil hati. Mereka pun tak kuasa menahan tangis dan kesedihan. Lantas baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku mengharapkan kalian semua menjadi seperempat dari penghuni surga. Beberapa saat kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya aku mengharapkan kalian semua menjadi separuh dari penghuni surga. Para sahabat pun lega. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku mengharapkan kalian semua menjadi 2/3 dari penghuni surga. Beberapa saat kemudian beliau bersabda lagi, bergembiralah kalian semua, karena sesungguhnya kalian semua di tengah umat-umat yang lain nanti seperti sehelai rambut di lambung seekor unta. Ini berarti kalian semua adalah satu bagian dari 1000 bagian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah baru menurunkan 1 dari 100 rahmatnya kepada seluruh manusia, jin, binatang dan serangga yang ada di bumi. Namun dengan 1 rahmatnya itulah mereka semua saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi. Allah masih menyimpan 99 rahmat untuk mengasihi hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Setelah tiupan pertama yang mencengkamkan itu berakhir, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan yang lebih dahsyat untuk mematikan semua makhluk. Untuk kedua kalinya, malaikat Israfil pun meniup sangkakala. Setelah itu ia berseru, wahai seluruh ruh, keluarlah kalian dari jasad-jasad kalian. Dengan tiupan itu seluruh penghuni langit dan bumi terkejut dan kemudian mati, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu adalah para syuhada, karena pada hakikatnya mereka terus hidup di sisi Tuhan mereka, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 154. Berkaitan dengan ayat tersebut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah memuliakan para syuhada dengan 5 kemuliaan yang tidak pernah Allah gunakan untuk memuliakan siapapun. Bahkan aku tak pernah mendapatkan satupun dari 5 kemuliaan ini. 5 kemuliaan itu adalah yang pertama, sesungguhnya roh para nabi itu dicabut oleh malaikat maut. Demikian pula dengan diriku.
Sementara ruh para syuhada langsung dicabut oleh Allah. Yang kedua, sesungguhnya para nabi itu dimandikan setelah kematiannya. Demikian pula dengan aku. Sedangkan para syuhada mereka tidak dimandikan. Yang ketiga, sesungguhnya para nabi itu harus dikafani sebelum dikubur. Demikian halnya dengan diriku. Namun para syuhada tidak harus dikafani. Yang keempat, sesungguhnya para nabi itu setelah meninggal dunia disebut dengan orang yang telah mati. Demikian pula dengan diriku, yakni akan dikatakan Muhammad telah wafat. Adapun para syuhada, mereka tetap disebut sebagai orang-orang yang masih hidup. Yang kelima, sesungguhnya semua nabi akan memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Demikian halnya dengan aku. Sementara itu para syuhada akan memberikan syafaat setiap hari sampai hari kiamat kelak. Berkaitan dengan penafsiran kalimat, mereka yang dikehendaki Allah, ada yang mengatakan bahwa kelak akan tersisa 12 makhluk saja, yaitu malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Israel, dan 8 malaikat pemikul aras. Setelah tiupan kedua ini, dunia menjadi sepi dan tak berpenghuni. Setelah itu Allah berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, aku telah menciptakan untukmu para malaikat pembantu yang jumlahnya menyamai jumlah seluruh makhluk, dari yang pertama sampai yang terakhir hidup. Aku juga telah menganugerahkan kepadamu suatu kekuatan yang menyamai kekuatan seluruh penghuni langit dan bumi. Hari ini aku akan menyematkan pakaian kemurkaan ke tubuhmu. Datanglah kepada iblis yang terlaknat itu dengan membawa kemurkaan dan cemetiku. Buatlah ia merasakan kematian. Bebankan kepadanya saat merasakan kematian seluruh makhluk hidup, semua jin dan manusia dari yang pertama hingga terakhir mati, secara berlipat ganda. Ajaklah 7.000 malaikat Zabaniyah, yang masing-masing dari mereka akan membawa satu rantai dari neraka Lazza. Malaikat maut pun segera melaksanakan titah tersebut. Ia menyerukan kepada satu malaikat untuk membuka seluruh pintu neraka. Setelah itu ia menjumpai iblis dalam wujud yang apabila seluruh penghuni 7 langit dan 7 bumi melihatnya, niscaya mereka semua akan langsung mati. Begitu bertemu iblis, malaikat maut langsung membentaknya dengan bentakan yang sangat keras. Iblis pun sangat terkejut hingga merintih kesakitan. Konon suara rintihannya itu sekiranya terdengar oleh penghuni langit dan bumi, niscaya mereka semua akan terkejut ketakutan. Malaikat maut berkata kepada iblis, wahai makhluk yang sangat kotor, hari ini aku benar-benar akan membuatmu merasakan sakitnya kematian. Berapa banyak umur yang telah engkau nikmati, berapa abad engkau telah berbuat sesat dan menyesatkan. Karena ketakutan, iblis pun berlari ke arah timur. Namun malaikat maut telah berada di sana. Kemudian iblis berlari ke arah barat, tapi malaikat maut juga telah berada di sana. Iblis terus mencoba lari dari malaikat maut hingga berada di tengah-tengah dunia, berdiri tepat di atas makam Nabi Adam alaihissalam. Ia pun berkata, wahai Adam, karena dirimulah aku menjadi makhluk terkutuk, terlaknat dan terusir dari surga. Kemudian ia berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, dengan gelas apa engkau akan memberiku seteguk minuman? Dan dengan siksaan seperti apa engkau akan menyambut nyawaku? Malaikat maut menjawab, aku akan memberimu seteguk minuman dengan gelas dari neraka Lazza dan neraka Sa'ir. Iblis masih mencoba lari menghindar, akan tetapi berkali-kali tersungkur ke tanah karena kelelahan, hingga akhirnya ia sampai di tempat pertama kali ia diturunkan ke bumi.
dan dilaknat oleh Allah. Di sana malaikat Zabaniyah telah menanti kedatangannya dengan beberapa tombak yang terhunus. Lalu malaikat Zabaniyah menangkap dan menikamnya dengan tombak berkali-kali hingga ia merasakan nazak dan sakaratul maut yang amat sangat mengerikan sampai Allah berkehendak menghentikannya. Demikian sedikit apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya bagi kita sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.